Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyapa kalian di rumah, dan Ustadz senantiasa mendoakan semoga anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dalam mengikuti seluruh kegiatan sekolah di rumah kalian masing-masing. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kalian sudah selesai mengikuti kegiatan penilaian tengah semester atau PTS, dan Ustadz mendoakan semoga anak-anakku semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di level 5, yaitu kegiatan osmosis. Apa itu osmosis? Kegiatan osmosis adalah kegiatan yang memberikan pembelajaran untuk anakku semuanya tentang bagaimana nanti akan menghasilkan sebuah produk atau karya yang harapan dari ustadz-ustadzah ini akan menjadi bekal kalian di masa yang akan mendatang untuk menjadi ilmuwan muslim. Kegiatan osmosis sudah dilaksanakan 3 tahun, dan tahun ini adalah memasuki tahun yang keempat. Kegiatan osmosis diikuti oleh seluruh siswa kelas 5, wajib untuk mengikuti kegiatan osmosis. Karena pada saat ini, tahun 2021 ini terjadi pandemi, maka kegiatan osmosis dilaksanakan secara virtual, yang ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ini sangat meriah, sangat antusias. Kegiatan osmosis diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 dan disaksikan oleh seluruh siswa SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Di tahun ini kegiatan osmosis dilaksanakan secara virtual, yaitu siswa-siswi semuanya membuat produk atau karya dari rumah masing-masing. Kalian boleh dibantu oleh orang tua, kemudian nanti juga akan diberikan contoh video dari ustadz-ustadzah untuk produk atau karya osmosis yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian. Kalian nanti bisa minta bantuan kepada orang tua, kemudian bisa mencari referensi melalui internet, ya, bisa melalui YouTube dan media yang lainnya. Tapi ingat ya, kalian tidak boleh menjadi plagiator, ya, atau orang yang menjiplak karya orang lain. Kalian boleh nanti mengembangkan, menginovasi karya yang sudah ada, kemudian diinovasi oleh kalian, dan nanti muncullah karya baru atau produk baru dari kalian sendiri. Begitu ya nak ya, tidak boleh menjiplak karya orang lain. Jadi harus dibuat sendiri, dan ingat karyanya itu adalah sesuai dengan masalah yang ada di lingkungan. Misalnya terkait dengan sampah, terkait dengan polusi dan sebagainya, ya, atau hal-hal yang sekiranya oleh kalian ini butuh teknologi, ya, butuh suatu alat. Nah, maka ini kesempatan kalian untuk membuat alat tersebut untuk digunakan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Kemudian untuk pengumpulan karyanya ini nanti kalian buat video, ya. Jadi
proses pembuatannya, dari penjelasan terkait bahan-bahannya, kemudian teknik pembuatannya, kalian video, kemudian link videonya dikirim ke wali kelas. Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama videonya. Nanti akan disampaikan lebih detail ya, juknis terkait kegiatan osmosis di tahun 2021 ini. Yang terakhir dari Ustadz, harapan dari Ustadz Ustadzah, semuanya membuat ya, semuanya berlatih untuk menjadi seorang ilmuwan kecil, dan ini adalah wajib ya untuk anak-anakku semuanya. Oleh karena itu berusahalah mencoba ya, boleh dari hal-hal yang sederhana yang dibuat dengan bahan-bahan yang ada di rumah, dan tentunya nilai kebermanfaatannya ini adalah tinggi ya. Itu pesan dari Ustadz. Sekali lagi terima kasih ya anak-anakku semuanya yang sudah mempersiapkan ya, yang sudah menunggu-nunggu ya kegiatan ini. Dan Ustadz ingatkan, insya Allah kegiatan ini sangat banyak manfaatnya, dan waktunya juga tidak pendek ya, tapi waktunya yang diberikan oleh sekolah kurang lebih 1 bulan ya kalian untuk membuat karya atau produk di rumah masing-masing. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya anak-anakku semuanya, dan Ustadz tunggu karya terbaik dari anak-anakku semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, nah sekarang Ustadz Ferry akan menjelaskan dan memberi contoh bagi kalian yang ingin membuat produk-produk osmosis bertemakan sains. Nah, berikut adalah contoh-contoh produk-produk hasil kakak-kakak kelas kalian di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa memberi inspirasi buat kalian.
kalian ya jika kalian bisa memahami kasus-kasus sederhana seperti berikut ini. Nah, gimana kelas? Sudah terinspirasikan dari contoh-contoh tadi ya? Kalian cukup amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi tidak sama persis ya kelas, kalian bisa memodifikasi karya-karya dari orang lain dengan cara modifikasinya. Nah, tujuan dari osmosis ini adalah sebagai wadah bagi kalian ya, sebagai calon penemu muslim ya. Semoga suatu saat nanti kalian akan menjadi penemu muslim yang sukses. Oke ya kelas, selamat mencoba, selamat berkarya ya, semoga sukses. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha level 5? Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang contoh produk osmosis untuk IPA. Nah, sekarang Ustazah akan memberi contoh beberapa produk yang berhubungan dengan matematika. Contoh sederhana dari produk osmosis untuk matematika adalah media pembelajaran atau alat bantu yang biasa Ustadz atau Ustazah gunakan ketika mengajarkan matematika. Contohnya replika dari bangun ruang, kemudian congklak, kemudian ada lagi kata loncat ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk produk dari matematika yang masih sederhana. Ada juga dalam bentuk permainan ataupun alat-alat yang biasa kalian gunakan sehari-hari, penggaris, jangka, itu adalah produk-produk dari matematika. Yang akan Ustazah contohkan di sini adalah salah satunya permainan kartu hitung. Permainan kartu hitung adalah contoh dari adaptasi kartu domino yang digunakan untuk pembelajaran matematika. Kalau di kartu domino ada tanda bulat-bulat, tanda bulatan merah itu kita ganti menjadi soal matematika, di mana ada soal dan jawaban. Cara permainannya pun hampir sama dengan kartu domino itu untuk kartu hitung. Kemudian ada juga yang lain berupa tangram. Ini kalian di kelas 4 pasti pernah mengenal yang namanya tangram. Tangram adalah teka-teki dari Cina, yaitu berupa potongan-potongan dari sebuah persegi yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, dari potongan-potongan itu nanti akan digabungkan menjadi sebuah bentuk. Bisa hewan, bisa menyerupai tumbuhan, atau mungkin bentuk-bentuk bangun yang ada di matematika. Kemudian ada juga yang lain berupa permainan ular tangga. Permainan ular tangga ini hampir sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Bedanya adalah dia dimodifikasi untuk soal-soal matematika. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya komik matematika. Untuk komik matematika, ini untuk anak-anak yang gemar menggambar atau punya bakat atau punya skill dalam menggambar karakter-karakter komik. Nah, kalian bisa menggunakannya untuk membuat komik matematika. Bedanya apa dengan komik-komik yang dijual di pasaran adalah dialognya atau kalimat yang biasa diucapkan oleh tokoh dari komik itu kalian ganti ke permasalahan matematika atau soal cerita matematika. Contohnya ketika akan membeli hadiah. Kalau contoh yang saya berikan adalah tentang hadiah untuk ibu. Ceritanya ada seorang anak yang ingin membeli hadiah untuk ibunya dari uang yang telah dia tabung. Itu jadi permasalahan matematika di mana penjumlahan dan pengurangan digunakan.
Jadi sangat sederhana. Adapun yang lain berupa tangga satuan yang biasa kalian kenal dengan kilometer, hektometer dan seterusnya, kalian buat. Ataupun ada yang lain juga katak loncat. Nah, itu juga termasuk dari pengenalan bilangan negatif atau permainan matematika di mana katak disusun untuk meloncat menempati sesuai dengan aturannya. Ada itu juga. Kemudian yang lainnya masih banyak sekali. Inspirasi itu, contoh-contoh yang saya berikan bisa menjadi inspirasi kalian atau kalian juga bisa mencari dari yang lain. Intinya adalah tidak terpaku pada contoh-contoh yang sudah Ustadzah berikan. Kalian bisa mengembangkannya dari contoh yang Ustadzah berikan, dimodifikasi menjadi lebih bagus, atau kalian menemukan sendiri berdasarkan pengalaman, atau mungkin membaca artikel, atau mungkin mengamati kalian ketika belajar itu seperti apa, saya kesulitannya di mana, atau mungkin kakak kalian punya masalah, kalian bisa memecahkannya. Jadi untuk matematika itu sangat banyak dan umum. Silahkan kalian berkreasi sekreatif kalian, seimajinasi kalian, silahkan ditumpahkan. Karena osmosis adalah salah satu wadah untuk menumpahkan kreasi kalian terhadap bidang IPA maupun matematika. Sudah tunggu karya kalian yang luar biasa, para calon ilmuwan generasi Islam SD Al-Irsyad 01 Purwakarta. Selamat berkreasi dan sudah tunggu kreasi kalian. Untuk osmosis keempat, kalian nanti akan memilih salah satu produk yang akan kalian buat. Bisa IPA, bisa matematika. Kemudian membuatnya bagaimana? Kalian membuat dengan anggota keluarga kalian atau kalian bisa membuatnya sendiri. Jadi khusus untuk osmosis keempat, karena kita membuat dalam masa pandemi dan kita pembelajaran secara PJJ, maka kalian mengerjakannya secara mandiri. Boleh bekerja sama dengan anggota keluarga yang ada di rumah, bisa dengan kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, om maupun tante. Pokoknya yang tinggalnya satu rumah dengan kalian. Kemudian kalian nantinya akan membuat video presentasi berupa mulai dari cara pembuatan dari produk sampai dengan membuatnya, alat dan bahan itu dijelaskan, nama produknya kalian itu apa, kemudian cara kerja dari sebuah produk itu seperti apa. Dan waktu yang kalian perlukan adalah sampai dengan akhir bulan Maret atau sekitar 3 pekan. Pekan ini setelah penayangan video, kalian akan diberi waktu selama 1 pekan untuk pengajuan judul terhadap walas di kelasnya masing-masing. Setelah itu adalah waktu untuk membuat produk dan membuat video. Video yang sudah kalian buat nanti silahkan diupload di YouTube orang tua kalian masing-masing. Kemudian linknya kalian kirimkan ke walas kalian masing-masing. Setelah itu dari walas nanti akan diteruskan kepada dewan juri yang bersangkutan. Poin-poin penting yang akan dinilai oleh dewan juri, yang pertama adalah kontennya atau isinya, isi dari videonya. Yang kedua, jenis produknya berupa matematika atau IPA. Kemudian kegunaannya. Yang terakhir adalah presentasi dalam bentuk video. Videonya nanti tampilannya apakah menarik ataupun biasa saja, itu nanti masuk ke penilaian dewan juri. Batas maksimal pengumpulan video adalah tanggal 27 Maret 2021. Semakin cepat kalian membuat, semakin selesai dan semakin cepat oleh dewan juri diumumkan hasilnya. Selamat berkarya, semoga sukses untuk kalian semua. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.